أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Bisa jadi penyebab terhalangnya seorang dari barokah ilmu adalah karena kurangnya adab. Kurangnya adab. Termasuk dalam membawa kitab. Oh, enggak ada dalilnya kok. Ada larangan taruh kitab di sini, masa enggak boleh kayak gitu. Biarin aja kayak gitu. Sampai akhirnya buku seolah-olah Quran. Ya, membaca buku tidak ubahnya seperti Quran. Salah satu riwayat, pernah Ishaq bin Rahuya membaca sebuah kitab. Kitab itu memang ada masalahnya. Ada takwil sifat. Sehingga beliau marah, akhirnya dibuang buku itu. Imam Ahmad rahimahullah marah melihat itu. Beliau mengatakan, ahakadha yuf'alu bikalamil abrar. Apakah yang seperti ini dilakukan dengan perkataan dan kumpulan-kumpulan perkataan para ulama? Kalau seperti ini kita miris ketika melihat ada sebagian pengajar di lembaga pendidikan kelas tinggi ketika menerima tulisan mahasiswa misalkan, ini tulisan kamu, lempar. Baik, sekalipun ini ada dugaan, ada orang itu kalau banyak menukil tapi tidak disandarkan namanya plagiasi, plagiat ya. Nah, sekalipun ada itunya, tapi tidak pantas memperlakukan buku atau senjata belajar kita seperti itu. Itu mencerminkan tidak ada adabnya kita seperti itu. Ya, tidak ada adabnya seperti itu. Maka kita perlu memperhatikan buku yang kita pakai untuk belajar. Dan para ulama memperhatikan itu. Syekh Abdul Aziz Sadhan menukil salah seorang ulama ketika mereka memiliki kitab. Kemudian kitabnya dipinjam oleh salah satu kawannya. Ketika balik dilihat lagi bukunya, ternyata ada bekas minyak. Nah, mereka perhatian sekali yang seperti itu, kecewa beliau. Di waktu kesempatan yang lain, orang ini datang untuk minjam lagi. Akhirnya dikasih bukunya, dikasih piring sama beliau. Ini piring untuk apa? Ini baca bukunya, kalau kamu makan, bukunya ditutup, piringnya ini yang kamu pakai makan. Jangan kitabnya dipakai makan. Ya. Ini betul-betul disebutkan dari sejarah para ulama seperti itu. Sehingga yang Ana sampaikan tadi bahwa tidak adab seorang belajar sambil makan ya. Seorang belajar sambil makan, biasanya orang sambil makan yang menang makannya atau belajarnya. Salah satunya, tidak bisa dua-duanya. Kecuali kalau makanannya tidak berat. Ya, seperti dinukil dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, beliau seperti disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, beliau meninggal karena kebanyakan makan kurma. Suatu saat beliau hadir di majlis mudzakarah. Majlis mudzakarah itu tidak sama dengan majlis tahdits. Karena majlis tahdits biasanya seorang betul-betul akan membawa atau menjaga hafalannya. Bukunya akan diperhatikan. Betul-betul tidak lengah. Tapi mudzakarah santai. Mudzakarah hanya saling bertukar pikiran. Kemudian di majlis mudzakarahnya Imam Muslim disebutkan satu hadis dan beliau tidak tahu. Akhirnya beliau marah, beliau mengatakan la yadkhulu alayya ahad. Tidak ada yang boleh masuk menemui aku. Akhirnya beliau membuka kitabnya, beliau cari hadis yang tadi didengar dan beliau tidak tahu. Kemudian datang pembantunya mengatakan, uhdiya ilaina sullatu tamrin. Kita mendapat hadiah satu keranjang kurma. Kata beliau, ya, gak apa-apa, bawa sini. Ditaruh, kemudian beliau sambil mencari hadis, beliau sambil makan kurma, sampai subuh beliau dapat hadis itu, tapi kurmanya habis. Padahal satu keranjang. Kata Imam Zahabi rahimahullah, bisa jadi karena itu beliau meninggal karena panas perutnya menghabiskan kurma satu keranjang. Ya, tapi itu jarang sekali kejadian seperti itu. Kalau kita makan sambil makan gorengan, biasanya makan gorengannya yang menang. Belajarnya nggak bisa. Jadi besok ujian, kopi, ada gorengan, ngobrol sama sahib, bawa bantal sekalian. Ya. Ini makan dulu, ngobrol, habis itu belum belajar, tidur. Ya. Ini tidak tidak beradab sama sekali. Maka ana sering sampaikan kepada teman-teman ya, sekalipun kita belajar daring itu dulu ya, sudah sepantasnya kita tetap menghargai.
ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu hadis atau ilmu syariah, sehingga ini jadi jurusan ya, ilmu syariah, maksudnya ilmu syariah al-islamiyah ya, sehingga sudah sepantasnya kita menghargai apa yang kita pelajari. Maka tidak sepantasnya kita baru bangun tidur pakaian yang biasa kita pakai apa, kan videonya dimatikan, bahkan ada yang tidak sengaja kelihatan videonya apa tersingkap gitu, terus setel, wah dia sambil tiduran, bantalnya gini, kemudian dia tidak sengaja apa mikrofonnya hidup, din ya Allah, ini belajarnya sambil mainan mau ngemol atau bagaimana ini ya, ini nggak pantas sekali ya, nggak pantas sekali. Kalau seandainya cuma rapat atau apa, mungkin itu pun juga kepala rapatnya tersinggung, wah ini rapat sambil nyetir kayak gini, nggak dihargai sekali pertemuan kita kayak gitu. Apalagi belajar, bukan karena gurunya yang perlu dihormati, akan tapi ilmu yang kita pelajari ini butuh ditunaikan haknya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita bimbingan sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengaplikasikan dalam amal yang saleh. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga manfaat, dan apabila ada yang salah ana siap merujuk untuk mengikuti pendapat yang sesuai dengan dalil. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.